Kita masih di bab yang ini tentang manfaat atau faidah salat nafilah atau salat tatawwu'. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 488, bersumber pada seorang sahabat bernama Thauban radhiyallahu taala anhu. Di riwayat Muslim nomor hadis 488, riwayat sahabat Thauban. Thauban ini, teman-teman sekalian, tolong garis bawahi betul. Ini di antara sahabat yang punya keistimewaan dalam hal sholat, termasuk punya tempat khusus di Masjid Nabi, posisi kanan pojok itu, samping pojok itu. Jadi kalau Anda masuk ke masjid misalnya, ya, khususnya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, bukan saat ini, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah ditemukan di pojok kanan masjid di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali sahabat Thauban sudah ada di dalamnya. Dia nggak pernah didahului oleh orang lain. Begitu masuk masjid, pojok kanan pasti beliau. Begitu masuk masjid, sebelah kanan pasti beliau. Nah, ahli masjid ini diantaranya menyampaikan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena satu ketika beliau pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diantara pertanyaannya adalah bagaimana caranya ya Rasulullah supaya saya bisa berjumpa lagi dengan kau di akhirat nanti. Bahkan pernah terlihat badannya kurus, seperti orang susah makan. Kata Nabi, kenapa kamu begini? Ya, kayak orang susah makan. Kata beliau, ya Rasulullah, saya ini masih kuat berjihad. Ya, saya ini bukan tidak sanggup mengerjakan sesuatu, tapi keadaan saya sulit makan, karena setiap saya siang, saya merindukan kapan apakah bertemu dengan Rasulullah di malam hari. Setiap malam saya merindukan apakah besok siang saya bertemu dengan Rasulullah di siang hari. Tapi yang membuat saya banyak berpikir, kalau di dunia ini saya bisa mendapatkan kedekatan dengan Rasulullah, saya berpikir apakah di akhirat saya bertemu lagi tidak dengan Anda. Sedangkan Anda adalah seorang Nabi, orang paling takwa, yang surganya paling level paling tinggi. Saya siapa katanya? Itu yang membuat saya selalu berpikir, sulit makan karena takut tidak berjumpa dengan Anda di akhirat nanti. Maka kemudian turunlah diantaranya Quran surah keempat ayat 69 itu, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Dan seterusnya ayat. Ya, turun jawaban langsung dari Allah. Kalau Anda bisa menaati Allah, mengikuti tuntunan Rasul, maka Anda akan disatukan di akhirat nanti dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa di antaranya? An-Nabiyyin. Allahu Akbar. Anbiya ada Nabiyyin, itu beda. Kalau Anbiya itu beberapa nabi saja. Anbiya, jamak dari kata nabi, al-Anbiya. Tapi enggak semuanya, beberapa saja. Makanya ada surah ke-21 Al-Anbiya, di situ dikisahkan kisah para nabi, tapi tidak semua nabi. Tapi kalau Anda ingin jamakkan dalam bentuk keseluruhannya, maka jamaknya berubah jadi bentuk mudzakkar tsalim. Nabiyyin. Nabiyyin. Masya Allah. Ketika Thauban bertanya, ya Rasulullah, apakah hamba nanti bisa berjumpa dengan Anda di surga? Turun ayat mengatakan, jangankan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika Anda menaati Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah, kami akan satukan Anda dengan seluruh para nabi. Jadi nanti ada orang yang ketika masuk surga, kemudian alhamdulillah bertemu dengan kawan yang bisa ditanya, kawan di mana antum di surga? Surga A. Sama siapa? Saya sama Ustaz Fulan. Masya Allah. Depan saya Kiai Fulan, tahu nggak? Samping saya Habib Fulan bisa. Belakang saya Masya Allah Syekh Fulan. Bangganya luar biasa. Wah, selamat Masya Allah. Kalau antum dengan siapa? Depan saya Nabi Yusuf. Kami paling ganteng sedunia. Antum tahu nggak? Belakang saya Nabi Sulaiman. Masya Allah. Samping kiri siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya. Kanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang tinggalnya bersama para nabi dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa amalannya ketika ditanya sahabat Thauban untuk bisa mewujudkan itu? Di samping ketaatan meningkat kepada Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah, ketika ditanyakan itu turun ayat, Rasulullah langsung mengatakan, "Alaika bikathratis sujud." Cobalah kamu berikhtiar untuk memperbanyak sujud. Perbanyak sujud. Perbanyak sujud. Para ulama diantaranya menafsirkan kalimat perbanyak sujud ini dengan meningkatkan salat nafilah. Tingkatkan lagi, tingkatkan lagi, tingkatkan lagi.
Jadi keutamaan salat nafilah itu, salat tatawwu itu, selain menandakan ketaatan kita kepada Allah, selain melengkapi pahala-pahala salat fardu yang kurang, diantaranya adalah diantara amalan ikhtiar kita supaya bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Jelas di sini? Baik. Jadi antum yang punya cita-cita sudah di dunia nggak ketemu, masa di akhirat nggak lihat juga? Minimal antum siapkan amalan. Di dunia nggak pernah lihat, masa di akhirat nggak jumpa? Ayo bikin amalan. Sahabat saja yang pernah lihat Nabi nggak ingin berpisah di akhirat nanti, apalagi kita yang nggak pernah jumpa, masa nggak pernah lihat sama sekali? Kata bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cari amalan, siapkan kan. Nabi aja begitu merindukan kita. Pernah satu kali berjumpa dengan sahabatnya. Kata beliau dalam bahasa kita, syaqaqtu bi ikhwani. Saya rindu sekali dengan saudara-saudara saya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, alasna ikhwanak. Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Rasulullah SAW, lastum bi ikhwani. Kalian bukan saudara-saudara saya. Bal antum ashabi. Tapi kalian sahabat-sahabat saya. Ikhwani humul ladzina amanu biyya wa lam yarawni. Saudara-saudaraku itu yaitu orang-orang yang mau beriman kepadaku, tapi mereka dalam hidupnya nggak pernah jumpa dengan aku. Nabi SAW nggak pernah jumpa dengan kita secara fisik, belum pernah lihat kita, jauh sebelum kita sudah merindukan untuk bertemu dengan kita. Nabi saja rindu dengan kita, masa antum tidak pernah mau jumpa dengan Nabi? Maka jika anda berkeinginan untuk berjumpa dengan Rasulullah, punya cita-cita satu tempat dengan Rasulullah, setidaknya siapkan dari sekarang, mumpung kita masih ada kehidupan. Karena sudah meninggal, sulit Pak, susah. Antum gak akan bisa. Banyak orang diungkapkan di Quran yang sudah masuk ke alam kuburnya, bahkan dalam suasana hisab, dia mengatakan kepada Allah, fa-as-saddaqa wa aqum minas salihin. Tolong beri kesempatan ya Allah, hanya sesaat saja, supaya saya bisa memperbanyak amal saleh. Kita masih punya kesempatan. Orang sudah menghadap kepada Allah, masih ingin kembali mengerjakan amal saleh. Kita masih punya kesempatan. Karena itu mumpung masih ada Pak. Kalau sudah kematian itu datang, kita nggak bisa pilih ya, dan nggak bisa mengelak. Silakan Quran surah 7 ayat 36. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maaf, ayat 34. Wa likulli ummatin ajal. Setiap umat memiliki ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, maka tidak akan pernah bisa maju, tidak akan pernah bisa mundur. Ya. Mohon izin ya, dengan bahasan ini, ayo coba kita tingkatkan amal baik kita sebelum meninggal. Kita nggak bisa pilih ya. Bisa antum duluan, saya belakangan, kan bisa. Atau ditukar, saya belakangan, antum duluan, kan juga mungkin ya. Sama aja, ya sudah kita bedakan. Bisa saya duluan, setelah antum, kan bisa. Ayo bismillah. Paham ya? Alhamdulillah.